Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Halo, Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? dengan hamba Allah di Sumatera, Umi. Masya Allah. Baik, silakan kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung silakan bertanya kepada Buya. Halo, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mau bertanya. Silakan. Jadi gini Buya, mau bertanya bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang zalim sama orang tua kita Buya. Yang di sini yang dizalim itu budi Buya, atau adik-adik orang tua dari bapak gitu Buya. Yang dizalimi, yang menzalimi orang luar. Ya, orang tua dizalimin, misalnya kayak dikata-katain atau Yang dizalimi, yang menzalimi siapa? gitu. Sebentar. Ya Buya. Yang menzalimi siapa? Yang dizalimi siapa tadi? Yaitu yang menzalimi itu kakaknya Buya. Saudara dari saudaranya. orang tua. Adik-adiknya gitu. Dan dulu Buya sering ditolong gitu Buya, apa gitu Buya. Baik. Jadi saya sebagai anak ini gimana Masya caranya Buya, Masya bagaimana sikap kita Buya. Baik. Baik, Bentuk cukup. kezalimannya Ya. apa? Bisa diterangkan sedikit bentuk kezalimannya? Iya Buya. Bentuk kezalimannya seperti apa? Misalnya Buya sering dicaci gitu Buya, atau Baik. Baik, subhanallah. sering diomongkan gitu Buya. Baik, terima kasih. Insyaallah. Baik, cukup. Ya gitu aja Bu Umi. Baik, terima kasih. Baik, silakan langsung ya dijawab pertanyaannya, Baik, Buya. Masya Allah. Yang pertama adalah Anda beruntung. Sampaikan kepada ayah Anda, orang tua Anda, beruntung. Kenapa? Menjadi orang yang dizalimi, bukan mengzalimi. Itu yang harus Anda syukuri. Dipilih menjadi dizalimi. Yang kedua, kalau kita punya keluarga dizalimi itu jangan diajari untuk memusuhi. Paling terpenting adalah bagaimana kuatkan hati mereka untuk bisa nerima itu semuanya, karena di hadapan Allah akan jadi pahala. Kemudian lebih tenang hatinya daripada kita kompori agar marah, kadang justru malah menjadi sebab kehancuran. Makanya paling enak adalah yuk kita kita redam, kita sejukkan hatinya. Jadi kita iming-iming dengan pahala-pahala yang Allah tawarkan dengan dibalik kesabaran yang luar biasa seperti itu, ya. Jadi besarkan hatinya. Jangan malah kadang-kadang sebagian kita ini adalah kebawa emosi, malah memprovokasi, malah menjadikan orang tua kita tambah marah. Lah ini kita berarti kita ngeracuni dong, tambah bikin sakit hatinya dong. Bahkan kalau gitu kita ceritakan, bilang ibu, baginda Nabi orang lebih bagus dari kita pun juga diperlakukan seperti itu, gini-gini. Oh gitu. Kebahagiaan kita doakan yang baik yuk dia, gitu saja. Tak tanya ibunda Anda sering mendoakan adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Apa hatinya ibunda Anda? Bebas, nggak pusing. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti kalau orang sebagai anak harus gimana, Bu ya? Harus seperti itu. Artinya itu harus itu dulu. Pertama ke dalam dulu, nggak usah keluar. Gitu, Bu ya. Ke dalam dulu yang keluar. Nggak usah mikir di luar dulu. Kita belum tentu bisa menjangkau nih luar, ya kan? Belum tentu bisa sembuh, bisa tambah jadi. Artinya ilmu kebal diberikan kepada ibunda kita. Kemudian yang kedua, jika kedolimannya adalah urusan-urusan harta dan sebagainya, maka selagi ada jalur hukum, Anda tempuh jalur hukum dengan kasih, bukan dengan zalim. Tapi kalau urusannya dicaci itu enteng, dicaci aja kok pusing ya. Ada cici, saya khawatir, kami mikir, kenapa kami bertanya dolimi apa sih? Kalau dicaci ya kita biasa, kita dicaci, siapa yang tidak ada di dunia ini orang 100% dengan semuanya, tidak akan semuanya senang dengan kita. Bahkan manusia termulia pun juga menemukan orang-orang yang musuhnya tanpa alasan, ada dengki dan sebagainya. Nah kalau kita mikirnya demikian, kita akan sakit. Maka jika permasalahan orang mencaci dan sebagainya, tinggal kata Imam Ghazali begini, kalau kamu dicaci orang, lihat dirimu. Benar enggak? Kalau ternyata apa yang dicacikan kepadamu tidak ada padamu, kamu harus bersyukur, tenang aja. Dia tidak tahu kalau saya gini. Gitu saja, selesai.
Jangan marah. Kenapa marah? Wong Anda dicaci yang tidak ada kok. Ya nggak usah pusing. Sepenting Anda baik kan begitu. Kalau ternyata yang Anda dicaci dengan sesuatu yang memang ada pada Anda, memang ada jeleknya, kenapa saya harus marah? Kan? Jadi ternyata ilmu membersihkan hati itu enak, sehingga bagaimana ada orang dicaci. Bahkan orang hebat itu adalah apa? Di saat dimusuhi, didolimi, seperti tidak ada yang mendolimi. Tidak pernah ada yang merasa nyantai. Jadi nggak pernah dianggap itu sebagai kezaliman. Karena apa? Hatinya lapang. Sehingga ada orang bertanya, Anda ini kok seperti aman? Oh, tidak ada yang ganggu saya. Padahal yang ganggu banyak. Lah kok bisa? Saya nggak merasa diganggu kok. Loh, ilmu kebal kan hebat. Saya nggak merasa diganggu. Nah, itu kemenangan. Maka tapi iblis tidak senang Anda menang. Iblis akan selalu bisikkan kepada Anda. Akhirnya apa? Anda bisa membenci paman Anda. Ibunda Anda marah dengan adiknya atau kakaknya. Rugi dong. Maka seperti yang kami sampaikan tadi. Ikuti petunjuk-petunjuk itu. Insya Allah Anda akan menemukan ketenangan. Apa yang Anda lakukan? Ya itu yang Anda lakukan. Sudah selesai. Tidak usah kita datang, jangan caci. Malah mengundang permusuhan. Baik, Buya. Seperti itu ya. Dan sikap sebagai seorang anak selain menguatkan ibunda, harus perilaku seperti apa yang kita lakukan kepada orang yang mencaci maki orang tua kita itu, Buya? Kita mencaci, kita tidak tahu, mungkin dia sebetulnya dicaci bukan ayahanda saja. Bisa yang lainnya juga, berarti sifatnya dia kan begitu. Lah kalau orang sudah sifatnya begitu, Anda jangan terlalu pusing-pusing amat deh. Tetap harus sambung nggak, Buya? Karena Ya ini kan tetap tadi dong, kan katanya sambung nggak. keluarga, Sambung ayah. silaturahmi itu adalah justru di saat mereka jahat ke kita itu, kita harus rajin. Dengan itulah akan luntur semuanya nanti. Baik. Nah, harus seperti itu. Baik.